ketemu dengan saya Nitarot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Ini adalah menjawab request teman-teman yang menanyakan tentang apa yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan di tahun 2021 ya. Nanti kita akan coba ya untuk melihat secara tarot gambaran tahun 2021 itu gimana ya. Ini hanya spesifik ya, dalam arti spesifiknya apa yang kita lihat di kartu itu nanti kita bacakan, apakah itu lebih cenderung untuk, kalau saya biasanya kayaknya ini kecenderungan lebih bersifat global, juga sesuatu yang harus kita hindari di tahun 2021 agar tercipta sebuah situasi, kondisi yang menguntungkan bagi kita semua ya. Jadi kita akan melihat dari sisi positif buat kita semua, apa yang harus dilakukan secara pribadi untuk terhindar dari hal-hal yang aroma-aroma di 2021 itu, hal negatif itu antara negatif sama positif itu kuat gitu ya. Jadi kita akan readingkan. Seperti biasa, jika kalian belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng. Subscribe ini gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini. Dan jadilah Anda sahabat asik, yaitu sahabat anti skip iklan. Dengan Anda tidak skip iklan berarti Anda mendukung kami, support kami terus berkarya buat kalian semuanya. Kita acak-acak ya, nanti kita ambilkan 2 kartu ya. Nanti kita akan berbarengan untuk membacanya. Kita ambil kartu yang pertama dulu. Ini adalah kartu pertama. Kita akan acak kembali untuk mengambil kartu yang kedua ya. Kita acak-acak ya. Ini kita ambil kartu yang kedua. Kita nanti akan mengambilkan kartu yang ketiganya ya. Jadi nanti kita akan melihat tahun 2021 apa yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan agar tercipta sebuah sesuatu yang benar-benar membawa keberuntungan bagi kita semuanya ya, agar situasinya kondusif ya. Jadi kalau kita lihat di kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga ini, di kartu pertama adalah melambangkan tower ini ya. Terus di kartu kedua ini dilambangkan ada hitam dan putih ya, ini ya, hitam dan putih. Ini adalah diri Anda yang memegang kendali. Terus posisi di kartu ketiga adalah king, raja. Jadi Anda punya power, punya kemampuan. Jadi kalau dilihat di kartu pertama ini, tower, the tower ini ya, ini gambaran bahwa di tahun 2001 ini banyak akan terjadi kejutan-kejutan yang sangat luar biasa sekali. Ini rentetannya tetap akan ada hubungannya di tahun 2020. Jadi bagi kalian semua memang harus dijadikan bahwa di tahun 2020 kemarin adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran apa ya? Mungkin kasusnya dari pandemi, kasusnya banyak orang yang di PHK, banyaknya usaha yang bangkrut, banyaknya usaha yang tidak berkembang, banyaknya bisnis-bisnis harus tutup. Harapan, cita-cita yang diharapkan sesuai dengan apa yang kita inginkan di tahun 2020 itu nggak tercapai. Kredit, hutang itu juga menumpuk, nggak bisa bayar. Terus banyak kejadian-kejadian yang menimpa alam. Terus banyak kejadian yang menimpa transportasi atau apapun. Jadi di tahun 2020 harus jadi proses pembelajaran untuk di tahun
2001 ini. Jadi ada rentetan ya di tahun 2020 ke 2021. Di gambaran kedua ini juga ada gambaran memang antara yang putih, antara yang hitam, itu sepertinya akan terjadi sebuah bisa dikatakan gambarannya adalah gambaran terjadi pertempuran antara yang hitam dan putih, antara yang batil. Terus di sini ada gambaran bahwa memang Anda harus mengendalikan diri ya. Mengendalikan diri ini jangan terpancing ya. Karena di tahun 2021 ini akan terjadi banyak sekali PHK yang besar-besaran, terjadi pemutusan hubungan kerja, mungkin banyak orang-orang yang sulit ya cari uang, jualan banyak yang drop, terus mungkin banyak orang-orang yang radikal, terus orang-orang yang menggunakan agama sebagai tameng untuk mencari kekuasaan, mencari uang. Itu begitu kuat ya, kalau dilihat di kartu ini hitam dan putihnya itu begitu kuat sekali ya. Terus di gambaran ketiga ini adalah sebuah kemenangan. Jadi kalau kita step by stepnya adalah pada diri Anda ya. Jadi di tahun 2020 masalah bisnis, hubungan Anda dengan orang dan sebagainya, terus hubungan Anda dengan bos Anda, pekerjaan Anda, itu harus dijadikan sebuah proses pembelajaran Anda untuk siap ya. Karena bisa jadi di tahun 2021 ini banyak kejutan-kejutan yang bisa juga akan merugikan Anda sendiri atau justru akan menguntungkan Anda. Tapi kalau Anda mau belajar di tahun 2020, contohnya katakanlah Anda prosesnya adalah sebagai karyawan, Anda tahu banyak PHK, terus banyak teman-teman Anda juga kena PHK. Anda dengan proses pembelajaran ini Anda belajar untuk menyiapkan diri. Jadi tahun 2021 kalau bisa Anda menyiapkan diri. Jadi antipasi ketika terjadi PHK, apa yang harus Anda lakukan? Jadi contohnya Anda mulai sekarang ini adalah membuka bisnis kecil-kecilan, buka bisnis online shop, atau apapun yang berhubungan dengan pekerjaan. Antipasi itu harus Anda lakukan. Jadi ketika seandainya terjadi di tahun 2021 Anda kena PHK karena ada pengurangan karyawan atau perusahaan Anda bangkrut, Anda tidak bingung. Ini harus survival, Anda bisa bertahan diri ini ya. Terus Anda yang mungkin ada gambaran-gambaran pandemi ya, mungkin pandemi yang kemarin usaha Anda sampai kolab dan sebagainya, ini juga harus punya kreativitas untuk mengatasinya. Gimana sih bisnis saya di tahun 2021, kalau gambaran di tahun 2020 seperti ini, berarti saya antipasinya gimana? Anda harus mengantisipasi. Mungkin Anda menggunakan kalau Anda posisinya adalah jualan makanan dan sebagainya, Anda bisa mengadakan sesuatu dengan kerjasama dengan Grab, itu bisa juga hubungannya dengan online. Anda promosi di online shop, Anda promosi di sosmed, WA dan sebagainya. Jadi Anda harus mulai pemikiran untuk pemasaran secara online. Karena apa? Nanti kalau mungkin terjadi sesuatu, katakanlah bukanya warung, apapun itu dibatasi, terus orangnya itu juga nggak bisa kumpul-kumpul makan di tempat Anda, itu ketika Anda penjualannya secara online itu masih tetap jalan, Anda tidak terpengaruh sama sekali ya. Terus ini juga ada gambaran Anda yang sering men-trigger media sosial, informasi-informasi yang tidak jelas. Anda terlalu Anda terlalu percaya ketika ada seseorang menggunakan dalil-dalil agama bahwa dia akan membela ulama, dia membela agama,
demi nabi dan sebagainya, tapi Anda harus mulai teliti ya. Ini banyak orang kalau dilihat di kartu ini akan muncul orang-orang yang menggunakan agama itu sebagai media untuk justru akan merusak agama itu sendiri. Karena orang ini memang secara terlihat seperti membela, tapi sebenarnya dia tidak membela ya. Ini adalah kepentingannya adalah kepentingan uang. Sekali lagi, uang dan kekuasaan. Anda harus mulai teliti ya, orang-orang yang menggunakan agama. Jadi ketika Anda ada seseorang yang membela agama, ulama dan sebagainya, Anda pelajari perilakunya itu sesuai dengan Nabi enggak, sesuai dengan Al-Quran enggak. Kalau dia setiap kali ya dakwah ya ini ya, selalu muncul caci maki, selalu menghina dan sebagainya, terus mengatakan selalu setiap kali dia itu ada gesekan dengan pemerintah atau apa, selalu mengatakan pemerintahan itu dolim, pemerintahan itu jahanam dan sebagainya yang tidak pantas gitu ya. Nah, tidak bisa menempatkan posisinya di mana gitu ya. Itu berarti hati-hati gitu ya. Dia menggunakan agama sebagai media untuk mencari uang gitu ya. Jadi agama itu bukan dibela tapi dihancurkan kalau dilihat di kartu ini. Hanya kemasannya itu seperti itu. Jadi Anda harus hati-hati, Anda jangan terlibat hal semacam itu. Ketika ada berita-berita apapun Anda pikirkan ya, dalam arti Anda pikirkan apakah benar atau enggak gitu ya. Anda hindari, karena sepertinya di tahun 2021 ini akan banyak sekali ya orang-orang radikal, orang-orang yang pemikirannya itu dengan agama itu sangat radikal sekali. Terus dia itu gimana, itu sepertinya akan banyak yang ditangkap gitu ya. Jadi Anda jangan ikut-ikutan ya. Karena apa? Orang-orang mereka di atas itu didapat uang dari apa yang dilakukan. Sedangkan Anda hanya istilahnya orang itu gak tahu apa-apa, hanya share di media sosial dengan video ini itu dan sebagainya tanpa Anda pertimbangkan gitu. Anda yang rugi sendiri. Karena apa? Mereka yang untung, mereka dapat uang, mereka dapat proyek, tapi Anda nggak dapat apa-apa. Tapi justru Anda kena pasal ini itu, pasal hoax dan sebagainya, undang-undang IT. Terus Anda juga di penjara dan sebagainya, kan rugi Anda sendiri. Mereka nggak akan pernah membela karena posisi mereka di atas, yang dibayar di atas. Ini harus hati-hati ya. Jangan Anda itu terprovokasi. Ini penting sekali. Anda harus melihat kejadian di tahun 2020 untuk tidak ikut-ikutan ya, ikut-ikutan untuk share sesuatu yang merugikan Anda sendiri. Apalagi orang seperti Anda, katakan orang yang suka di sosmed. Anda harus teliti berita ini hoax atau tidak dan sebagainya. Ketika Anda tidak suka dengan pemerintah, penyampaiannya gimana harus. Jadi ketika kita tidak suka dengan pemerintahan, kebijakannya yang kita serang, bukan individunya, itu aman. Tapi kalau posisi Anda menyerang pribadi dan sebagainya, itu beda. Itu nggak boleh. Karena di negara demokrasi itu yang diserang kebijakan yang dibuat. Jadi bukan pribadinya. Di gambaran ini juga ada gambaran, mungkin ada demo besar-besaran gitu ya. Demo besar-besaran itu juga ada gambaran ini. Ini di tower yang ada demo besar-besaran. Semoga aja nggak terjadi ya. Semoga aja di tahun 2021 ini pemerintah, posisi kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang sesuai dengan harapan rakyat, sehingga tidak timbul gejolak yang luar biasa sekali. Ketika nanti terjadi sebuah gejolak, saya harapkan Anda jangan ikut-ikutan ya. Ini bahaya juga sih. Anda harus berpikir jangka panjang ya. Kejadian yang di tahun 2020 harus jadi buat pelajaran Anda. Tidak ikut-ikutan hal-hal yang Anda kutip itu sebenarnya Anda tidak mendapat keuntungan sama sekali gitu ya. Justru Anda yang rugi nanti ya. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau terjadi demo besar-besaran, jangan ikut-ikutan gitu ya.
lebih baik diam di rumah gitu ya. Karena apa, di kartu ini memang kemungkinan kalau pemerintah membuat sebuah kebijakan yang salah akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk jadi sebuah apa ya, gerakan yang luar biasa sekali ya. Jadi jangan Anda ikut-ikutan walaupun dia mengataskan agama dan sebagainya, tapi kalau backgroundnya mereka itu, dakwahnya mereka itu tidak sesuai dengan agama Nabi sendiri yang diajarkan, itu jangan ikut-ikutan. Jadi jangan sampai Anda dibodohi oleh orang-orang yang menggunakan agama sebagai alat atau cara untuk mendapatkan uang, mendapatkan kekuasaan. Di kartu ini juga ada gambaran bahwa Anda ketika kemarin itu sudah punya masalah hutang ya, hutang dengan bank dan sebagainya, nggak bisa membayar dan sebagainya, ini juga harus adalah sesuatu proses pembelajaran juga ya. Anda di tahun 2021 ini kalau bisa hindari hutang, karena di gambaran ini memang ada kesulitan-kesulitan jadi tahun 2021. Jadi bisnis itu usahakan sesuai dengan kemampuan Anda miliki sekarang ini ya. Seandainya utang yang memang sudah tercover, Anda harus menggunakan dana ini untuk membayarnya ya. Jangan sampai di tahun 2021 ini Anda hutang yang justru akan membuat bisnis Anda, usahanya Anda jeblok ya. Ini harus, gambaran seperti itu harus Anda pahami gitu ya. Terus Anda harus menggunakan untuk selalu beruntung, Anda harus menggunakan proses pembelajaran yang kemarin ya. Terus Anda juga di tahun 2021 ini harus kalau bisa itu selalu jaga kesehatan ya, karena musim pandemi ini. Jadi Anda harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, vitaminnya juga ditambah ya, vitamin C-nya, vitamin D-nya, juga vitamin E-nya, terus jahenya. Intinya Anda harus membuat stamina tubuh itu selalu fit. Sedikit sakit itu langsung difitkan ya. Jadi olahraganya juga diokekan. Jadi tahun 2021 ini usahakan kondisi tubuh selalu fit dan ikuti protokol kesehatan dengan sebaik mungkin. Kalau memang Anda bisa tidak keluar kota, usahakan tidak aja keluar kalau tidak terdesak ya. Usahakan Anda juga tidak terlalu banyak kumpul-kumpul dengan orang banyak gitu ya, karena kondisi pandemi juga sangat mengkhawatirkan. Itu harus Anda jauhi. Di kartu ini memang banyak sih peluang-peluang kalau Anda bisa memaksimalkan peluang-peluang untuk berhasil, untuk sukses, untuk jaya, itu digambarkan di kartu ini. Jadi Anda bisa manfaatkan di tahun 2021 ini. Jika Anda bisa memanfaatkan situasi, kondisi, Anda akan menjadi pemenang. Melihat sejarah yang di tahun 2020, bisa dikatakan di tahun 2020 itu adalah proses pembelajaran Anda. Anda bisa mempraktekannya di tahun 2021. Jangan mengulang sesuatu yang ada di 2020. Jadi kalau Anda mengalami sesuatu yang tidak bagus di tahun 2020, cepat Anda pelajari, ambil kesimpulan, lakukan untuk lebih maju di tahun 2021. Anda harus juga mengambil pelajaran dari sebuah kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 2020, baik itu kejadian alam, kejadian situasi, kejadian orang lain, itu harus Anda lakukan ya. Terus ini juga ada gambaran ya, yang artis juga ya. Kalau bisa di tahun 2020, jika Anda itu menggeluti dunia ya, dunia satu malam ya, cinta satu malam, itu sebaiknya Anda hentikan ya di tahun 2021 ya. Karena apa? Kalau nggak dihentikan, ini juga akan menyeret Anda ya. Bagi yang artis akan menyeret orang-orang yang terjun di dunia hitam ya, dunia hitam, kejahatan, perampokan dan sebagainya juga sama ya. Kalau bisa dihentikan ya, karena lebih banyak sialnya nanti di tahun 2021 ini ya. Terus di kartu ini juga ada gambaran bahwa Anda yang suka ganja atau apa, itu juga dihentikan.
Terus Anda yang mungkin punya punya video bugil atau apa, kalau saya sarankan di kartu ini, karena kejadian yang kemarin ya, kasusnya Gisel dan sebagainya, itu coba Anda hapus semua ya, Anda hapus dan pastikan dihapus ya. Karena terkadang file yang ada di komputer, laptop itu sebenarnya yang sudah dihapus itu belum tentu kehapus 100% ya. Itu harus perhatikan ya. Dan kalau bisa, kalau yang belum itu jangan merekam ya sebuah adegan semacam itu. Nanti bisa juga di tahun 2021 ini akan bumerang bagi Anda ya. Lebih baik cari aman. Jadi di tahun 2021 ini saya sarankan cari aman aja. Jadi kendalikan emosi Anda, kendalikan ambisi Anda. Jadi kontrol ambisinya, pikirannya dikontrol. Jadi kita sarankan Anda di tahun 2021 ini carilah orang-orang yang kreatif, bertemanlah dengan orang-orang kreatif, bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran maju, yang pikirannya optimis, hatinya optimis, semuanya serba positif gitu ya, biar auranya itu menulari Anda, sehingga Anda bisa berpikir positif, berbuat positif, dan sebagian hal-hal positif ya. Jangan Anda bergaul dengan teman-teman yang pemikirannya negatif gitu loh. Ini ekonomi jeblok dan sebagainya. Intinya negatif, justru ekonomi Anda jeblok. Sebab di tahun 2021 ini jika pikiran Anda positif, pikiran Anda positif, justru Anda jadi pemenangnya ya. Mungkin bisnis kuliner Anda katakanlah pandemi ya, jeblok ya. Tapi kalau Anda berpikir positif, artinya positif, terus Anda banyak inovasi, ini pasti akan menemukan formula-formula untuk Anda berhasil dan sukses yang tidak dimiliki oleh teman-teman Anda atau saing Anda yang selalu pesimis gitu ya. Jadi di tahun 2021 ini adalah sebuah tahun pembuktian. Jadi proses belajar Anda di tahun 2020. Jadi Anda penuhi pikiran hati Anda dengan hal-hal positif. Bahkan kalau bisa Anda melihat berita, membaca koran dan sebagainya, mendengarkan sesuatu, kalau bisa hal-hal yang positif. Jadi kalau Anda melihat pandemi, ya gimana sih biar pandemi ini aman, gimana itu. Jadi hal-hal positif. Jangan ketika Anda melihat pandemi, banyak sekali yang kena, gimana Anda khawatir, terus Anda bingung dan sebagainya. Itu justru akan merusak diri Anda, justru akan merugikan diri Anda. Jadi intinya adalah usahakan di tahun 2021 ini untuk menjadi pemenang, untuk sukses, untuk berhasil. Kembangkan adalah konsep pemikiran dan hati yang positif. Hati yang positif, Anda terus belajar, Anda terus berkarya, Anda terus berkreativitas. Anda hindari hal-hal yang sekiranya bisa merugikan Anda. Anda juga jangan ikut-ikutan atau terprovokasi, terpancing oleh situasi, kondisi, orang yang membuat Anda harus melakukan sesuatu yang merugikan Anda sendiri. Jangan, walaupun itu atas nama agama, karena sekarang ini cenderung agama dipakai sebagai alat untuk cari uang dan kekuasaan. Itu Anda bisa teliti orang-orang yang menggunakan agama untuk mencari uang dan kekuasaan, rata-rata apa yang diomongkan kalau Anda teliti nggak pernah sinkron gitu ya. Lebih banyak bohongnya, lebih banyak hoaknya gitu ya. Jadi harus Anda pahami. Beda kalau dia nggak bergelut dengan agama, itu dia bohong dan sebagainya, itu sepertinya bisa dianggap wajar. Tapi kalau sudah bergelut dengan agama, bahaya ya. Atas nama agama itu bahaya. Jadi omongannya harus benar-benar bagus. Kalau enggak ya tinggalkan gitu ya. Carilah ulama-ulama, carilah pendakwah-pendakwah yang membuat hati Anda sejuk. Ya. Hati-hati dengan radikalisme, hati-hati dengan orang-orang yang cari uang dan kekuasaan dengan agama, harus hati-hati. Karena kalau dilihat di tahun 2021 ini begitu kuat ya orang-orang radikal, orang-orang yang cari uang dan kekuasaan lewat agama itu banyak sekali. Mungkin agak menonjol ya di tahun 2021. Terus ini gambaran bahwa Anda harus meyakini bahwa keberhasilan bisa Anda lakukan. Jika Anda punya utang yang di tahun 2020
itu belum selesai ya, masih ada utang ya, Anda jangan melarikan diri, jangan. Anda hadapi dengan positif. Kalau Anda utangnya banyak di beberapa orang ya, usahakan Anda komunikasi semuanya, Anda komunikasi dengan beberapa orang tersebut. Yang utangnya sedikit, usahakan Anda bayar. Jadi Anda nanti bisa fokus dengan satu orang aja. Kalau Anda punya utang banyak orang, Anda fokus hanya satu, itu lebih enak. Jadi kalau umpamanya ada 10 orang ya, yang terkecil siapa? Anda dengan 10 orang itu komunikasi, terus Anda niat untuk membayar, ngomong dengan baik-baik. Anda tidak perlu menghilang, Anda tetap kalau bisa tetap sering silaturahmi gitu ya. Terus utang-utang yang kecil-kecil Anda dahulukan. Nah, dari 10 orang yang kecil-kecil dahulukan, nanti kalau kan hilang satu, sehingga Anda hanya fokus satu. Itu lebih enak daripada Anda membayarnya ada orang 10, Anda bayar kecil-kecil semua, tetap orang 10. Tapi kalau posisi Anda punya hutang, ada orang 10, Anda yang kecil itu lunasi kan, Anda fokusnya cuma satu, itu lebih enteng. Di pikiran lebih enteng, Anda lebih fresh, Anda lebih bisa berpikir ya. Jadi usahakan di tahun 2021 ingin berhasil, lebih sukses, lebih kaya, itu adalah kuncinya di satu ya, pemikiran kita. Apa yang Anda pikirkan adalah kenyataan ya. Jadi berpikirlah positif, berhati positif, bergaul dengan orang-orang positif, mendengar berita, membaca berita, segala sesuatu yang berbau positif. Semoga kalian di tahun 2021 bisa melewati dengan sangat mudah dan berhasil sukses menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang kaya, orang-orang yang bergelimpan kemewahan dunia yang reading tarot kami. Jika dirasa resonate, silakan like jempolnya. Jangan lupa setiap kali melihat video ini, channel ini selalu absen dengan cara like jempolnya, komentar positif. Karena dengan adanya like jempol, komentar positif, itu juga untuk menyambung energi tarot kami agar selalu resonate dengan Anda, juga mendukung kami, support kami terus berkarya buat kalian semuanya. Jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Kami selalu update setiap hari. Jika Anda melihat video ini, channel ini, dan merasakan manfaatnya, jangan lupa gunakan sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki, beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun, siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, membutuhkan solusi pencerahan, bisa mendapatkan di channel ini. Demikian reading tarot kami, saya ucapkan terima kasih, semoga selalu happy dan sukses. Amin.